Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP YPI Nasrul Umam, Ibu Fahimatul Himami, Sarjana Pendidikan Islam, beserta seluruh jajaran Dewan Guru SMP YPI Nasrul Umam yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun dengan kondisi yang berbeda. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju terang benderangnya agama Islam. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMP YPI Nasrul Umam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelapangan dalam rangka menuntut ilmu yang bermanfaat. Semoga SMP YPI Nasrul Umam bisa menjadi wadah dan jembatan bagi kalian untuk mewujudkan mimpi dan harapan menjadi kenyataan. Tidak terasa, minggu ini kita memasuki masa awal tahun pelajaran 2020-2021, diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan cara yang berbeda, menggunakan daring. Anak-anakku, tahukah kamu mengapa kita tidak sekolah? Mengapa kita tidak bisa datang secara fisik ke sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya? Mengapa kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa? Tidak bisa saling menyapa, tidak bisa saling bertemu. Kita harus melakukan proses belajar dengan jarak yang jauh. Materi MPLS yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pengenalan, pencegahan dan dampak COVID-19 dan pola hidup sehat. Yang perlu kita ketahui, bagaimana asal-usul dari virus corona, penyebab dari proses pembelajaran kita yang tidak bisa langsung bertatap muka. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana awal mula terjadinya atau munculnya virus corona. Diawali pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat kasus penyakit pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, Cina.
Dan kejadian tersebut dilaporkan ke Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada akhir tahun 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menjadi pandemi global. Jadi bukan hanya terjadi di Cina saja sebagai negara awal adanya ditemukannya virus corona, tetapi sudah mendunia, sehingga WHO sendiri menetapkan bahwa virus ini atau penyakit ini sudah menjadi pandemi global. Kemudian pada tanggal 10 sampai 15 Maret 2020, virus corona mereda di daratan Cina dengan ditutupnya 2 rumah sakit darurat. Kemudian tanggal 16 Maret 2020, peneliti Cina mengantongi izin uji vaksin COVID-19 pada manusia. Pemerintahan Amerika Serikat juga mulai uji coba vaksin COVID-19. Dan pada tanggal 19 Maret 2020, virus corona menyebar ke 160 negara atau wilayah, termasuk Indonesia. Dan WHO sendiri menyebut corona atau COVID-19 sebagai musuh kemanusiaan. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya virus corona? Bagaimana dia bisa menyebabkan keresahan, bisa menyebabkan ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat yang ada di dunia. Langsung saja kita berkenalan dengan COVID-19. Ya. Nah, COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Mengapa dinamakan corona? Corona sendiri memiliki arti mahkota. Kenapa diberi nama seperti itu? Karena kalau dilihat di bawah mikroskop, tubuh dari virus corona sendiri terdapat runcing-runcing yang mirip mahkota. Virus corona mempunyai ukuran yang sangat kecil. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tetapi harus dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran tertentu. Virus corona bisa hidup ketika dia menemukan sel inang, ketika dia berada dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Virus corona juga bisa menempel pada benda-benda sekitar kita, misalkan binatang peliharaan, kemudian udara, meja, kursi, pintu, dan lain sebagainya. Virus corona bisa melompat atau bisa menyebar melalui mulut dan hidung sejauh 1-2 meter. Musuh terbesar virus corona adalah sistem imun dalam tubuh manusia. Semakin kuat sistem imunnya, maka semakin tidak mudah diserang oleh virus corona. Begitupun sebaliknya. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerang virus COVID. Jadi pastikan selalu menjaga kesehatan, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta berolahraga agar sistem imun di dalam tubuh kita semakin banyak dan semakin kuat. Jangan lupa juga ajaklah keluarga kalian untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Karena semakin banyak pahlawan, maka virus COVID akan semakin takut berada di dekat kita. Anak-anakku sekalian,
novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Nah, bagaimana gejala yang timbul, gejala klinis yang timbul ketika tubuh kita terkena virus COVID-19? Yang pertama, demam. Suhunya biasanya di atas 37 derajat. Kemudian akan mengalami batuk dan pilek. Terdapat gangguan pernafasan, agak sulit bernafas, sesak, sakit tenggorokan, kemudian badan menjadi letih dan lesu. Bagaimana cara untuk mencegah agar terhindar dari COVID-19? Yang pertama adalah sering cuci tangan memakai sabun. Yang kedua, menggunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Yang keempat, hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Apalagi ini musim pandemi, kalian belajar di rumah, jangan sampai karena tidak ada beban untuk sekolah besoknya, kemudian malamnya begadang. Pastikan istirahat yang cukup. Yang keenam, jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Kebetulan kalau kita jarang ya. Yang terakhir, bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian bagi yang melakukan perjalanan ke Cina, gunakan masker bila berada di kerumunan orang. Jika mengalami penyakit pernapasan selama di Cina atau setelah kembali ke tanah air, segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikan riwayat perjalanan. Kemudian disarankan tidak mengunjungi pasar hewan karena sangat rentan sekali terhadap virus corona. Bagaimana agar kita terhindar dari virus corona? Maka cara yang paling tepat adalah kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat? Jaga diri dan keluarga dari virus corona atau COVID-19 dengan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah makan dengan gizi yang seimbang. Tentunya harus 5 sehat. Lebih-lebih kalau ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, entah itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, masjid, atau tempat peribadatan yang lainnya. Yang ketiga, minum air putih 8 gelas per hari. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Tidak merokok, dan ini sangat tidak dianjurkan untuk siswa. Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut. Kemudian kalau seandainya tubuh kalian mengalami gejala demam dan sesak nafas, maka segeralah bawa ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan adalah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Anak-anakku, jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Hindari kontak langsung seperti bersalaman dan cium pipi kanan dan kiri. Hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Makanya kenapa sekolah masih bisa belum melakukan tatap muka, karena merupakan salah satu usaha untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jika kalian tidak sehat, merasa tidak sehat,
merasa badan kalian sakit, kemudian ada tanda-tanda seperti ciri-ciri orang yang mengalami infeksi virus COVID, maka jalankanlah isolasi mandiri di rumah atau self-isolate. Jangan lupa juga ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi. Informasi sekarang sudah banyak sekali, bisa lewat internet, misalkan lewat WA, lewat Facebook, lewat Google dan sebagainya. Saya yakin perkembangan informasi sudah sangat cepat, bahkan sangat cepat. Kemudian batasi penggunaan transportasi publik kecuali sangat mendesak. Dan terakhir, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer agar kuman-kuman yang ada di tangan kita yang lebih sering bersentuhan dengan yang lain, yang rentan akan menempelnya berbagai macam virus, kalau kena sabun atau hand sanitizer diharapkan kuman itu akan mati. Berikut adalah panduan cara memakai masker yang benar. Nah, siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Yang perlu menggunakan masker adalah yang pertama, mereka yang batuk atau pilek, atau mereka yang sedang berangsur pulih dari sakit. Kalau sakit artinya ada kemungkinan terjangkit virus COVID, sehingga ketika sedang berangsur pulih diharapkan masih memakai masker. Nah, bagaimana cara memakai masker yang benar? Tutup mulut, hidung, dan dagu kalian. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung kita dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Dan biar bersih, ganti masker kalian secara rutin apabila kotor atau basah. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar kotor, kalau bisa setiap hari ganti. Nah, satu cara yang lain juga bisa kita terapkan adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kapan waktu yang penting untuk cuci tangan pakai sabun? Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, setelah BAB atau buang air besar. Yang ketiga, sebelum menjamah makanan. Yang keempat, sebelum menyusui bagi mereka yang melahirkan. Dan yang kelima adalah setelah beraktivitas, baik di dalam maupun di luar ruangan. Cuci tangan pakai sabun kita lakukan kurang lebih selama 60 detik dengan mengikuti gerakan-gerakan seperti yang ada di gambar. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, kemudian gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami batuk? Nah, ini ada etika batuk. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika batuk maka hendaklah menggunakan masker. Kalau seandainya tidak menggunakan masker, maka tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kemudian setelah itu jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sudah ketemu anak-anak?
mengapa kita tidak sekolah, dalam artian tidak melakukan proses pembelajaran dengan bertatap muka secara langsung. Sudah tahu ya kenapa ya? Untuk sekarang bulan Juli, Kabupaten Gresik bersiap untuk memasuki masa new normal. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam zona merah. Zona merah diberikan kepada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Nah, karena kita masuk dalam zona merah, maka salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 adalah kita melakukan learning from home atau sekolah dari rumah. Nah, apa itu learning from home? Belajar dari rumah artinya secara fisik kita tidak datang ke sekolah, tetapi kita tetap melakukan pembelajaran bisa melalui daring maupun luring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Misalnya, guru dan peserta didik melakukan online conference melalui aplikasi WhatsApp, Google Hangout, atau Zoom, atau aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Kemudian pembelajaran luring artinya suatu bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak ada kaitannya atau tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Jadi sama sekali tidak menggunakan media sosial. Misalkan peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet. Nah, kalau misalkan sistem pembelajarannya lewat WhatsApp, lewat grup WhatsApp, bagaimana? Apakah itu termasuk pembelajaran daring atau pembelajaran luring? Kalau masih menggunakan media sosial, itu artinya pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran daring, seperti yang kita alami saat ini. Nah, apa saja yang perlu disiapkan ketika kita melakukan belajar di rumah, dan mengapa kita harus menyiapkan hal itu? Tentunya adalah supaya proses pembelajaran yang kita lakukan akan berlangsung secara efektif. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah gadget, bisa laptop, HP, tablet, maupun PC. Yang kedua, pastikan kuota dan jaringan internet terhubung. Kalau kita melakukan pembelajaran secara daring, otomatis akan banyak sekali menggunakan kuota maupun jaringan internet. Jadi pastikan kuota dan jaringan internet itu terhubung. Yang ketiga, buat sudut belajar versimu sendiri. Carilah lokasi atau tempat yang menurut kalian nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Misalkan saya nyaman di kamar, maka kalian bisa menggunakan kamar sebagai sudut belajar. Misalkan saya nyaman kalau di taman rumah maksudnya ya, maka carilah tempat-tempat yang sekiranya membuat kamu nyaman, membuat kamu sekiranya bisa menyerap maksimal proses belajar mengajar tersebut. Kemudian seandainya ada yang tidak dimengerti atau membutuhkan diskusi, maka lakukanlah belajar kelompok tetapi secara online. Bisa lewat media WhatsApp, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Jangan lupa juga siapkan cemilan, karena belajar juga butuh energi yang besar.
betul enggak? Jangan lupa siapkan cemilan, makanan, minuman agar energi yang terkuras segera tertegang. Kemudian manfaatkan fasilitas belajar online. Pemerintah sendiri sudah menyediakan sekitar 8 fasilitas belajar online yang bisa kalian nikmati secara gratis. Di antaranya ada Rumah Belajar, kemudian Google for Education, ada Ruang Guru, ada Kelas Pintar, ada Microsoft Office 365, ada juga Kuiper School, Sekolahmu, dan juga ada Zenius Education. Kalian bisa memanfaatkan itu untuk belajar secara online dan semuanya gratis. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mensupport proses pembelajaran daring. Kemudian pastikan gadget kalian dalam kondisi yang bersih. Jangan lupa menjaga kebersihan dimanapun dan apapun itu. Ini adalah salah satu bentuk atau upaya dalam mencegah penyebaran virus corona. Kemudian minta pendamping jika diperlukan. Bisa orang tua kalian, ayah, ibu, atau kakak kalian. Apabila ada hal yang mungkin tidak kalian mengerti, baik itu tentang pelajaran ataupun tentang aplikasi yang akan kalian gunakan. Nah, anak-anakku, meskipun kita harus melakukan proses belajar mengajar dengan tidak bertatap muka, pastikan jangan berkecil hati, jangan malas, tetap semangat, jangan berhenti belajar dan berkarya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebagai penutup, resah sekolah di rumah, rindu melanda hingga boros kuota. Semoga Indonesia lekas baik-baik saja. Mari kita sambil berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Indonesia lekas baik-baik saja dan kita bisa menikmati proses pembelajaran di sekolah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.